Israel serbu Siprus, beli tanah massal, bangun komunitas pagar, picu kecemasan nasional. Lonjakan pembelian tanah dan properti oleh warga Israel di Siprus belakangan ini memicu kekhawatiran serius di negara kepulauan tersebut. Ribuan orang Israel dilaporkan memborong tanah dan rumah, terutama setelah meletusnya perang 12 hari antara Israel dan Iran yang dimulai pada tanggal 13 Juni lalu. Fenomena ini tidak terjadi tiba-tiba. Sejak masa pandemi COVID-19, Siprus telah menjadi tujuan alternatif bagi banyak warga Israel. Namun, kini tren itu berubah menjadi arus besar pembelian properti secara terorganisir, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai strategi geopolitik terselubung. Menurut laporan media lokal, jumlah warga Israel yang menetap sementara atau membeli tanah di Siprus sudah mencapai lebih dari 15.000 orang. Bahkan, komunitas Yahudi di sana disebut semakin aktif membangun infrastruktur pendukung, sekolah, sinagog, hingga pusat kegiatan keagamaan. Tak hanya itu, muncul klaim bahwa sebagian wilayah di kota-kota seperti Larnaca dan Limassol mulai dipenuhi komunitas berpagar eksklusif yang nyaris tertutup dari warga lokal. Kawasan-kawasan ini dibeli secara kolektif oleh pemukim Israel dan dikembangkan menjadi zona aman, yang hanya bisa diakses oleh sesama warga Israel. Sekretaris Jenderal Partai Kiri Akel, Stefanos Stefano, menyuarakan kekhawatiran serius atas situasi ini. Ia menuduh adanya pembelian tanah oleh warga Israel tanpa pengawasan pemerintah, dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap kedaulatan serta keamanan nasional Siprus. Ini bukan soal kebencian terhadap orang asing atau antisemitisme, tegasnya. Ini soal mempertahankan kedaulatan tanah kami dan mencegah penjajahan ekonomi yang terorganisir. Stefano juga memperingatkan bahwa negara-negara Uni Eropa seperti Spanyol, Italia, dan Jerman sudah lebih dulu membatasi penjualan tanah kepada warga negara ketiga, dan Siprus seharusnya mengambil langkah serupa. Sebagai respons, Partai Akel telah mengajukan 2 rancangan undang-undang ke parlemen. Isinya antara lain membatasi pembelian lahan oleh warga non-Uni Eropa, serta memperketat pengawasan terhadap transaksi properti yang berlokasi di area sensitif dekat infrastruktur strategis nasional. Kekhawatiran warga Siprus pun makin nyata, terlebih dengan adanya narasi yang menyebut Siprus sebagai tanah janji jilid 2 bagi Israel setelah Palestina. Banyak yang takut Siprus perlahan akan berubah menjadi kantong pengaruh baru bagi Zionisme regional, bukan lewat senjata, tapi lewat akta jual beli.